ilegal ya, tiga mata rantai setan. Kenapa? Karena pinjaman online ilegal ya, ini ya, pinjaman online ilegal itu biasanya yang ilegal ya, biasanya digunakan untuk apa? Investasi ilegal atau judi online. Itu udah pasti itu. Jadi pinjaman online yang ilegal biasanya digunakan untuk investasinya dan juga ilegal atau dijadikan judi. Kalau judi kan jangan yang ilegal kan ya, yang ilegal ya. Nah caranya gimana caranya? Kita harus melihat pinjaman online itu harus legal. Caranya melihat gimana? Satu, identitasnya harus legal, normal. Yang kedua, lihat suku bunganya. OJK membatasi kalau yang suku bunga yang produktif hanya 0,1%, yang konsumtif 0,3%. Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Serta memitigasi berbagai risiko yang muncul. Dengan cara ini, saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat, serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional. OJK selaku regulator sektor jasa keuangan terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Berbagai program strategik telah dilakukan sebagai bukti nyata OJK dalam mendukung eksistensi dan perkembangan ekosistem keuangan digital. Kita harus memastikan industri atau sektor yang baru ini tidak memunculkan potensi risiko sistemik. Hasan Fauzi lagi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Selama 1 tahun terbentuk, IAKD telah melakukan strategic action sebagai bukti nyata dalam mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital. Berbagai kegiatan, mulai dari penguatan regulasi, penyelesaian 108 peserta sandbox, pemantauan onsite peserta sandbox, 36 peserta sandbox pada 5 klaster ITSK mendapatkan status direkomendasikan. Pengembangan supervisory technology atau SUPTEC, launching guidelines, sinergi bersama asosiasi, dan meningkatkan kemitraan LJK dengan penyelenggara TSK. International event, focus group discussion, peningkatan literasi keuangan digital, serta capacity building internal IAKD dan eksternal. Dengan berbagai langkah tersebut, IAKD telah membuktikan komitmennya dalam mendukung perkembangan dan inovasi di industri keuangan digital, membawa perubahan positif yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. IAKD siap untuk menyelesaikan tantangan ekosistem keuangan digital ke depan. IAKD akan terus berkomitmen untuk membangun industri keuangan yang inovatif, berintegritas, inklusif, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama-sama ya. 1, 2, 3.
di atas panggung karena kita akan laksanakan sesi foto bersama. Izin kami memandu dengan baik. Kami juga turut mengundang kepada para tamu undangan VIP yang berada di baris terdepan untuk naik ke atas panggung dan mengikuti sesi foto bersama. Izin kami memandu untuk sesi foto pada sore hari ini dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Jadi KP ini kan bidang baru, pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan juga termasuk aset kripto, baru mulai beroperasi sejak 9 Agustus 2023 yang lalu. Bertepatan dengan ulang tahun pertama, 9 Agustus 2024 kemarin, kami baru saja meluncurkan program unggulan yang namanya DigiNation ini, Digital Financial Innovation Day. Yang kurang lebih formatnya kalau dilihat seperti ini di Jakarta juga. Ada mini expo, ada booth, dan ada seminar, ada lomba-lomba. Nah, Sumsel, Pak Arifin dan kawan-kawan ternyata menjadi pionir yang kemudian melanjutkan apa yang dilakukan di kantor pusat di Jakarta di daerah-daerah. Dan ini yang pertama kalinya kantor OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan inisiatif yang baik melakukan hal yang sama DigiNation Day 2024 di Palembang atau di Sumsel ini. Nah, ini tentu menjadi langkah yang baik karena kami menyadari tentu literasi dan pengembangan ekosistem keuangan digital tidak hanya bisa kita lakukan di sentra-sentra kegiatan di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga akan harus kita dorong dilakukan di semua daerah di Indonesia. Nah, Sumsel ini ada kekhususan. Kantornya Pak Arifin dan kawan-kawan ini juga menjadi learning centernya OJK untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Jadi, dan ini menjadi pionir. Jadi pertama kalinya untuk bagian Barat kita pusatkan melalui inisiatif yang digagas oleh kantor OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, ini kalau dilihat bisa dinikmati nih. Expo-nya luar biasa, ada 24 booth dan semua layanan digital ditampilkan di sini. Lalu seminarnya yang langsung tadi hadir sekitar hampir 500 orang. Secara hybrid juga ada 500 lainnya yang juga mengikuti secara virtual. Jadi ada tidak kurang 1.000 Bapak dan Ibu adik-adik kita yang hari ini mudah-mudahan terliterasi, diberikan pemahaman tentang apa itu inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan juga ekosistem keuangan digital kita secara lengkap dan baik. DigiNation itu intinya dua ya, pertama digitalisasi ya, sama inovasi. Nah, itu yang penting. Kenapa kalau dengan kreatif kita membangun ekosistem usaha kreatif, maka kita bisa mempercepat transaksi keuangan dengan better yang lebih bagus, yang tadi disampaikan beliau, faster, lebih cepat dan lebih murah. Dengan DigiNation ini semua transaksi yang sifatnya bisa kita digitalkan dan ada inovasi kreatif. Jadi yang pertama. Yang kedua, dengan acara kenapa kita bangun seperti sekarang ini, nanti malam kita juga akan bangun kesadaran adik-adik mahasiswa ini bahwa ke depan ini dunianya sudah berubah, dunia kerja sudah berubah. Jadi mereka harus mempersiapkan selain kuliah S1 harus ditambahin dengan bekal digital literate. Nah, nanti malam kita akan membangun kesadaran mereka bahwa pekerjaan yang akan datang itu sudah berubah total, tidak lagi yang struktural, semuanya basisnya adalah digital, sehingga mereka harus dibekali selain hal yang sifatnya akademik harus yang sifatnya digital. Nanti malam kita akan kembangkan juga di sana, termasuk yang hari ini nanti akan ada lomba robotik, ada e-sport dan sebagainya. Bisa ikut bersama-sama, sehingga nanti malam kita akan tutup oleh Pak Hasan dengan pemenang-pemenang yang robotik sama yang e-sport dan sebagainya. Jadi apa? Insya Allah, karena kenapa? Karena Sumsel sudah terbukti tadi juara 1 yang untuk layanan digital perbankan dan juara 2 internasional
yang bisa mengembangkan untuk layanan pemerintahan secara digital. Ya. Perkembangan kripto sendiri di situ bagaimana Pak? Nah, kripto sendiri memang belum banyak, tapi kita mencermati transaksinya sudah mulai ada. Nah, sehingga nanti kita akan membentuk timnya Pak Hasan ini akan membuat satu regulasi. Aturan-aturan seperti apa, karena untuk fintech juga sudah berkembang ya kita, meskipun fintechnya kan kita OJK kan akan ada dua ya, fintech yang legal sama yang ilegal. Yang ilegal yang kita larang, yang legal diizinkan ya. Termasuk yang kripto tadi, transaksinya ya, tiga mata rantai setan. Kenapa? Karena pinjaman online ilegal ya, ini ya, pinjaman online ilegal itu biasanya yang ilegal ya, biasanya digunakan untuk apa? Investasi ilegal atau judi online. Itu udah pasti itu. Jadi pinjaman online yang ilegal biasanya digunakan untuk investasinya ya juga ilegal atau dijadikan judi. Kalau judi kan jangan yang ilegal aja, cuma yang ilegal ya. Nah caranya gimana? Caranya kita harus melihat pinjaman online itu harus legal. Caranya melihat gimana? Satu, intensitasnya harus legal, formal. Yang kedua, lihat suku bunganya. OJK membatasi kalau yang suku bunga yang produktif hanya 0,1%, yang konsumtif 0,3%. Jadi nggak boleh yang namanya pinjam 1 juta kembalinya 1.400 ya, boleh. Nah itu ciri-ciri pinjaman online-nya ilegal. Yang ketiga, penagihan. Penagihannya kalau pakai resmi dari asosiasi fintech. Dan jamnya sudah jelas, jam 8 sampai jam 8 malam. Harinya hari Senin sampai dengan Sabtu. Begitu hari Minggu jam malam, itu pasti ilegal. Apalagi kalau pakai mempermalukan kita di sebagainya. Jadi jumlah fintech legal di OJK 99. Tapi yang selain itu berarti ilegal. Itu ya. Tapi ya semangat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.